Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Di video kali ini kita kembali belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Permainan bola zigzag. Nah, perlengkapan yang dibutuhkan di sini adalah 2 bola kecil. Aturan bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Perhatikan gambarnya. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapan yang memiliki nomor 2. Nah, nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Perhatikan gambarnya ya, Nak. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, anak-anak, permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan dan dilemparkan secara bersamaan sehingga permainan jadi lebih menarik. Anak-anak semua dapat mempraktekkannya di rumah ya, bersama teman yang ada di lingkungan rumahmu. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Nah, itu karena adanya tumbuhan hijau yang membuat segarnya udara, karena tumbuhan hijau dapat menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian daripada tumbuhan. Mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan, yaitu pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah, atau ada beberapa tumbuhan yang akarnya ada di atas permukaan tanah. Kemudian daun. Daun itu adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Sedangkan batang itu adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, berikutnya adalah bagian bunga. Bunga adalah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhnya biji. Berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah atau tumbuh. Kemudian biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, apa itu serbuk sari? Serbuk sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Anak-anak, mari kita mengenal lebih dalam lagi tentang akar dan bagaimana bentuknya. Nah, akar itu adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah, atau ada beberapa tumbuhan yang akarnya berada di atas permukaan tanah. Kemudian di sini ada jenis-jenis akar, yaitu akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya padi dan jagung. Nah, akar serabut ini berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil.
Kemudian jenis akar berikutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, seperti mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Nah, anak-anak dapat melihat akarnya, bagaimana bentuknya akar tunggang itu. Cobalah kamu melihat pada pohon jambu yang ada di sekitar rumahmu. Berikut ini adalah fungsi dari akar. Fungsi dari akar yaitu pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Berikut ini fungsi batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan fungsi dari batang adalah pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan fungsi batang berikutnya adalah tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Nah, pada tanaman tebu ini, fungsi batang adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian jenis-jenis batang, yaitu ada batang berkayu. Batang berkayu ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Berikut ini adalah batang basah dan berongga. Batang basah dan berongga ini bertekstur lunak ya anak-anak, karena mengandung lebih banyak air dan udara. Nah, contohnya ada pada tanaman bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Nah, pada tumbuhan bayam ini anak-anak pasti sering melihatnya. Nah, bayam itu bentuk batangnya adalah termasuk pada tanaman yang berbatang basah dan berongga. Berikutnya adalah daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, kemudian berikutnya, selain dari sebagai fungsi fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air. Nah, kemudian sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, berikut ini ada berbagai macam jenis daun. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Pertama adalah tulang daun menyirip. Nah, tulang daun menyirip ini terdapat pada tumbuhan mangga, jambu, jeruk, dan tumbuhan nangka. Nah, tulang daun menyirip ini adalah jenis tumbuhan yang dikotil anak-anak. Dikotil itu tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Kemudian tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini terdapat pada tumbuhan sirih, genjer, keladi, dan dileman. Nah, tumbuhan ini adalah berbentuk monokotil atau berbiji satu. Berikutnya adalah tulang daun menjari. Nah, tulang daun menjari ini terdapat pada tumbuhan pepaya, ketela atau singkong, kapas, dan daun jarak. Nah, tumbuhan ini juga adalah termasuk tumbuhan monokotil atau berbiji satu. Berikutnya adalah tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar terdapat pada tumbuhan jagung, padi, daun kelapa, daun aren, dan daun bambu. Tumbuhan ini juga termasuk kepada tumbuhan jenis tumbuhan monokotil atau berbiji satu. Berikutnya adalah bunga. Bagian-bagian bunga atau bagian dari bunga sempurna. Pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga fungsinya adalah untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa oleh angin. Kemudian kelopak. Kelopak itu berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Nah, kemudian ini adalah mahkota. Mahkota bunga ini ada beberapa macam warnanya anak-anak.
Nah, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang ungu. Nah, itu yang berwarna-warni itu disebut sebagai mahkota. Fungsi dari mahkota adalah menarik perhatian polinator, sejenis serangga, kupu-kupu, dan hewan lainnya. Benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi jantan. Kemudian putik. Putik adalah alat reproduksi betina pada bunga. Berikutnya adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangbiakan bunga. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, di sini pada gambar ditampakkan bagian dari daging buah, biji, dan kulit buah. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita tentang tumbuhan, fungsi, dan jenis-jenisnya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.